Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran umum Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum kita mulai membahas mengenai sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari masa kelahiran hingga wafatnya beliau, terlebih dahulu kita harus mengenal kondisi tempat beliau dilahirkan. Seperti banyak diungkapkan para ahli tokoh sejarah, Islam lahir di Jazirah Arab. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Namun jauh sebelum Islam lahir, di daerah tersebut Jazirah Arab telah terdapat kultur keagamaan Nasrani yang berkembang di bagian utara Jazirah Arab dan Yahudi yang berkembang di Madinah. Tetapi kepercayaan dan cara penyembahan kedua agama tersebut terhadap Tuhan tidak terlalu mempengaruhi terhadap kehidupan keagamaan komunitas Arab pada umumnya, yaitu kultur Arab asli yang di dalamnya terdapat unsur-unsur millah, yaitu agama Ibrahim. Dengan demikian, jauh sebelum Islam datang, di Jazirah Arab telah terlebih dahulu lahir berbagai agama dan kepercayaan. Selain sudah memiliki agama dan kepercayaan, bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam juga dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi, letak geografis yang cukup strategis. Bahkan bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan diantaranya Saba, Ma'in, serta Qutban dan Himyar, yang semuanya berasal di wilayah Yaman. Di sisi lain, kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam konteks geografis Arab mengimplikasikan sebuah asumsi bahwa suatu pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Quran hanya mungkin dilakukan dengan sekaligus melacak pemaknaan dan pemahaman pribadi masyarakat dan lingkungan mereka yang menjadi audien pertama Al-Quran, yaitu Muhammad dan masyarakat Arab saat itu dengan segala kultur dan tradisinya, dan untuk memiliki pengertian yang sebenar-benarnya tentang asal mula Islam. Maka satu hal yang perlu diketahui, yaitu keadaan Arab sebelum datangnya Islam dan Muhammad. Kenyataan kemudian, bagaimanakah keadaan Jazirah Arab sebelum Islam lahir? Nah, jawaban dari pertanyaan ini coba saya uraikan secara detail pada sub-sub bagian setelah ini. Dengan mengetahui seluk-beluk Jazirah Arab, diharapkan dapat memudahkan kita dalam memahami zirah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, maka bab pertama ini khusus disajikan untuk membahas mengenai tempat lahirnya Islam dan Nabi Muhammad SAW, yakni Jazirah Arab. Mengenal seluk-beluk Jazirah Arab pra-Islam. Sebagaimana kita tahu, setiap tempat pasti memiliki kondisi geografis, iklim, jumlah penduduk, dan lain-lain. Begitu pula dengan Jazirah Arab. Lantas di manakah letak Jazirah Arab secara geografis itu? Berikut uraian mengenai seluk-beluk Jazirah Arab. Yang pertama, kata Arab identik dengan padang pasir dan tanah kering yang tidak ada air minum maupun tumbuhan. Kata ini telah dipakai sejak zaman dahulu untuk menyebut suatu daerah dengan sebutan Jazirah Arab. Apa itu Jazirah Arab? Secara bahasa, kata jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau, sedangkan Arab berarti gurun atau tanah tandus yang tidak ada air dan tumbuhan. Jadi Jazirah Arab berarti pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu dengan Sibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Dilihat dari peta, Jazirah Arab berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Selain itu, kata Arab itu juga dipakai untuk istilah bangsa yang mendiami daerah itu dan menjadikan sebagai tanah airnya. Lantas di manakah letak Jazirah Arab itu? Menurut pendapat para ulama ahli ilmu bumi, bumi ini terdiri atas 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian akhir-akhir ini ditambah 2 benua lagi, yaitu Amerika yang ditemukan pada abad ke-15 Masehi dan Australia yang ditemukan pada abad ke-17 Masehi. Nah, Jazirah Arab merupakan sebagian dari bumi atau suatu daerah berupa pulau yang berada di antara benua Asia dan Afrika. Seolah-olah daerah Arab itu sebagai hati bumi dunia. Sejak dahulu, daerah Arab memang terkenal dengan nama itu karena daerah tersebut sebagian besar dikelilingi oleh sungai-sungai dan lautan sehingga terlihat seperti jazirah, yaitu pulau.
Demikianlah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sebelah barat Jazirah Arab dibatasi dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timurnya dibatasi oleh Teluk Persia dan Laut Oman atau sungai-sungai Dajlah, Tigris dan Efrat. Di sebelah utara dibatasi dengan Sam dan sebagian berbatasan dengan Irak. Meski selisih pendapat mengenai batas-batas Jazirah Arab sekitar 1000 mil hingga 1300 persegi, itulah sebabnya daerah Arab itu terkenal sebagai pulau dan dinamakan Jazirah Arabia. Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi Timur di sebelah barat sampai ke Laut Adriatik dan Persia di sebelah timur sampai ke Sungai Dajlah. Kedua kerajaan besar itu disebut hegemoni di wilayah sekitar Timur Tengah. Sebenarnya, Jazirah Arab bebas dari pengaruh kedua kerajaan tersebut, kecuali daerah-daerah subur seperti Yaman dan daerah-daerah sekitar Teluk Persia. Wilayah Jazirah Arab di Teluk Persia termaksud daerah kekuasaan kerajaan Persia. Dengan demikian, daerah hijau bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan budaya dari luar. Islam yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah adalah agama yang murni, tidak dipengaruhi baik oleh perkembangan agama-agama yang ada di sekitarnya maupun kekuasaan politik yang meliputinya. Jazirah Arab berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar. Jazirah Arab terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Setiap bagian memiliki bentangan alam tersendiri. Bagian tengah terdiri atas daerah pegunungan yang amat jarang dituruni hujan. Di bagian tengah inilah orang Badui tinggal. Bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi 2 yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Najd dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Bagian selatan penduduknya amat sedikit, karenanya bagian ini disebut Ar-Rab'ul Khali, tempat yang sunyi. Jazirah Arab bagian tepi merupakan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab. Pada bagian tepi ini hujan yang turun cukup teratur. Bagian tepi inilah yang didiami oleh orang atau penduduk kota. Sedangkan ahli-ahli ilmu purba membagi Jazirah Arab menjadi 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Arab Petrik, yaitu daerah-daerah yang terletak di sebelah barat daya lembah Syam. Dan yang kedua, Arab Deserta, yaitu daerah Syam. Yang ketiga, Arab Felik, yaitu negeri Yaman yang terkenal dengan sebutan bumi hijau. Begitulah gambaran umum Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.